guys, welcome to Stento Talks, Medical World Made Fun. Jadi hari ini kita punya sesuatu yang spesial nih buat kalian. Sama kayak yang kita udah share di Instagram kapan hari, kita pertama kali nih di episode ini ada narasumber. Ya, bener banget. Kita sudah punya 2 tamu spesial yang tentunya mereka akan ngasih kita tips-tips yang menarik buat kita supaya lebih siap dalam menghadapi UKM PPD. Nah, mereka ini merupakan juara UKM PPD FK Unair tahun lalu, baik CBT maupun USC, yang tentunya mereka akan mencerahkan otak kita yang sedang galau UKM PPD ini mau kapan sih, dan udah mungkin semangat belajarnya lagi turun-turunnya ya. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ya. Gimana nih kabarnya, Kak? Masih pada di tempat perantauan masing-masing? Alhamdulillah baik. Halo semuanya. Baik. Halo. Jadi ini kita udah sama Kak Zia dan Kak Nindya. Halo, Kak. Halo semuanya. Sobat-sobat Stento Talks. Ya, jadi kita bakal bertanya-tanya ke mereka, mengupas tuntas seputar UKM PPD, teman-teman. Gimana, Kak? Udah siap buat jawabin pertanyaan dari teman-teman belum nih? Boleh. Let's go. Oke, yaudah. Kita langsung aja ya kalau gitu. Dari pertanyaan pertama, ini buat Kak Zia sama Kak Nindi. Kak, gimana sih caranya belajar tiap hari? Tips and tricksnya gimana? Dan sehari belajar berapa lama? Dari Kak Zia dulu deh. UKM PPD belajarnya, tipsnya apa ya? Kalau misalkan kalau sharing pengalaman sih, ya kalau aku sama Nindi ya guys, jangan dibandingin. Ini mohon maaf, jangan dibandingin. Kalau Nindi mah bisa dari subuh ke subuh. Kalau aku mah dari zuhur ke asar aja belum tentu belajar. Jadi kalau tips and triknya, yang pertama nih paling fundamental menurut aku, jangan mengacu ke cara belajar orang lain. Nah, jadi kalau misalkan kalau dari aku sih tiap-tiap orang itu berhak mempunyai cara belajar masing-masing, dan itu merupakan suatu hal yang kewajaran dan nggak bisa dipaksakan. Jadi ibaratnya kalau aku senangnya sendiri, kalau misalkan sambil pacaran, nah boleh kayak gitu, sambil pacaran belajarnya boleh. Nah, kalau misalkan belajarnya sambil ngedengerin lagu, pengen bareng-bareng di tempat kafe, boleh. Nah, jadi jangan misalkan kayak, teman-teman belajar aku pada belajar di luar nih, nah sementara kita ngerasa kalau itu tidak cocok, dan kita tidak satu frekuensi terhadap apa yang mereka bicarakan, nah itu yang dikhawatirkan bisa mengganggu ritme dari belajar kamu. Itu tips pertama kalau dari aku sih. Sehari belajar dari jam berapa sampai jam berapa secukupnya sih. Ini tergantung hari berapa gitu. Jawaban aman banget. Kalau aku jujur kayak emang nggak yang kayak kan ada tuh teman-teman yang belajar kayak diulang-ulang gitu kan. Kalau aku tipenya yang emang pelan-pelan banget, super pelan banget, dan emang harus nyari yang sefrekuensi juga gitu. Jadi nggak bisa kalau yang misalkan harus baca buku misalkan ada PPT, ada 10 PPT dibaca berulang-ulang. Enggak, aku lebih baik kayak PPT 1 tapi pelan. Nah, kalau aku ya, jadi ntar mungkin dari Nindi berbeda. Terus berapa memakan waktunya? Karena aku sih lebih fokusnya cenderung malam. Jadi kayak di atas jam 10 sampai seberesnya. Kemudian bangun pagi, santai-santai dulu, ngapa-ngapain dulu, baru start setelah zuhur, beres lagi sampai jam 8, istirahat makan malam, bla bla bla, muter lagi kayak gitu. Jadi kurang lebih ya bisa mungkin ya sampai 8 jam 10 jaman sehari. Cuman ya tergantung, enggak anjir nih jangan. Aku tuh kayak gimana gitu, kayak padahal mah isinya tidur. Aduh, saya malu. Tapi tuh biasanya sendiri atau bareng-bareng, Kak, belajarnya? Kalau aku itu lebih ke nggak bareng-bareng dulu, jadi aku lebih ke sendiri dulu. Aku kayak ada parameter tersendiri di mana kayak gue ngerti gitu, kayak sip, aku bisa belajar dengan teman-teman gitu. Karena butuh waktu juga sih mungkin, karena kan di DM2 teman-teman baru frekuensinya udah pada tahu, cuma kan giliran mereka belajar bareng, nah di mana aku belum bisa, nah aku sih ngerasanya aku belajar dulu sendiri. Nah itu yang paling penting kalau menurut aku, jadi kayak belajar dulu sendiri. Jadi jangan sampai udah sosokan
ngabsen gitu, kayak gue harus belajar padahal lu tuh nggak ngerti sama sekali harus belajar apa dan sama sekali maksain. Sekarang misalkan pengen belajar interna, tiba-tiba anak-anak pada belajar apa? IKM, waduh, gitu kan kayak aku tuh maksain, aku belum belajar ya udah ikut-ikutan padahal aku nggak ngerti. Nah itu yang sering terjadi mungkin buat aku pribadi masing-masing. Oke. Kalau Kak Nindi gimana Kak? Dulu pengalaman belajarnya gimana? Sehari berapa lama? Tata caranya gimana? Ini ngaca. Aku gini sih, yang pertama kamu tuh harus ngerti cara belajar kamu gimana, mau yang tipe visual, auditorik, atau kinestetik yang itu kan. Karena setiap orang beda-beda. Kalau aku tuh yang audiovisual, jadi aku bisa ngerti tuh kalau aku lihat sama aku dengerin. Yang pertama kamu harus tahu itu dulu. Terus kalau FK kan banyak banget materinya yang katanya sih harus dihafal gitu. Tapi sebenarnya aku tuh nggak pernah ngehafal materi. Aku tuh cuman memahamin. Jadi nggak bisa ngehafal banget kan. Jadi emang beda ya. Beda. Ya, jadi kamu tuh nggak usah ngehafal, tapi kamu tuh cukup tahu mana yang penting yang harus kamu tahu, mana yang nggak penting yang nggak usah kamu tahu kayak gitu. Jadi pengen batal ini ngedengarnya nih saya nih. Emosi. Terus ya dari tadi kan yang pertama kenalin cara belajarmu gitu kan. Terus yang kedua tuh biar gampang tuh kamu bikin mind map. Jadi kan materi FK kan banyak kan. Apa sih maksud kamu biasa aja dong? Enggak apa-apa, aku terkesima doang. Jujur aku tidak melakukan. Kamu harus bikin mind map. Jadi kamu tuh ngerti materi A, ini siapanya materi B, siapanya materi C. Jadi kamu tuh tahu hubungan antara satu materi dengan materi yang lain kayak gitu. Itu tips biar kamu nggak usah menghafal, beneran nggak usah menghafal. Oke. Tips yang menarik Kak. Gitu. Kayaknya nggak banyak yang melakukan gitu loh. Jadi siapa tahu kalau nyoba pakai mind map gitu, siapa tahu emang beneran, maksudnya karena kan ini sudah terbukti nih. Siapa tahu kalau misalnya teman-teman nanti pada nyoba, nih siapa tahu juga cocok kan sama cara kayak gitu. Ya, berapa jam tuh susah ya. Mending kamu nanya berapa jam istirahatnya daripada berapa jam belajarnya. Waduh. Saya pulang. Terkejut. Bercanda. Gak boleh kalau belajar UKM kan yang penting tuh harus istiqomah, harus berkelanjutan. Jadi kamu bikin reward aja, kayak misal aku habis ngerjain 20 soal, setelah 20 soal aku baru boleh pegang HP nih gitu, atau setelah 20 soal aku baru boleh tengok kanan kiri nih kayak gitu ya, bikin atur waktu sendiri gitu aja, jangan gampang teralihkan atau terdistraksi gitu. Oke. Lanjut Ca. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Yang kedua buat Kak Zia sekarang. Kak Zia, ada yang tanya nih, tips supaya nggak grogi dan manajemen waktu ujian pas OSCE gimana? Biar kan mepet tuh, jadi biar kayak efektif gimana? Ini salah satu jawaban yang emang aku pengen sharing dan menurutku rada penting ya. Jujur, aku sampai sekarang pun kayak ya kalau misalkan orang-orang yang belajar dengan OSCE itu banyak gitu, kayak sampai semua penyakit kamu harus bisa. Kalau aku sih yang paling pertama, kamu itu seorang dokter. Nah ini penting cuy. Posisikan kamu itu udah jadi dokter. Jadi pembawaan kamu, niat kamu pas ujian itu posisikan bahwa ini bukan ujian dan ini adalah menjadi dokter. Terus tadi tuh gimana? Ini manajemen waktu kan? Nah manajemen waktu penting sih. Jadi kalau misalkan kalau aku itu dari proporsi misalkan berapa sih? 12 menit nggak sih? 12 menit ya? Iya. 12 menit sama 14 menit pindah gitu kan? Nah pokoknya kalau aku kayak ngebagi-bagi. Pokoknya kalau misalkan kayak kamu sukanya yang ngomong banyak, aku kan emang pengennya anamnesanya banyak gitu kan. Nah misalkan kayak aku ngepost, yaudah pokoknya gimana caranya semua stase 4 menit beres. Pertama kayak gitu. Nah kemudian di akhirnya kalau misalkan masalah pemeriksaan fisik itu karena kebiasaan sih jam terbang. Jadi mungkin teman-teman tips dari aku harus sering-sering nyobain bersama teman-teman, itu penting. Jadi semakin sering nanggepin kasus, udah tahu ini harus digimanain. Dari mulai ini neuro harus diapain. Jadi bukan diapalin ya. Jadi kayak misalkan,
aku neuro gini ngeliat kasus, apakah neuro harus diperiksa toraksnya juga, apa neuro harus diperiksa abdomennya juga? Itu mah kagak cuy, maksudnya jangan dulu dipikirin kayak gitu, tapi mikirnya kayak ini penyakitnya harus diapain dulu gitu. Nah terus kalau aku ngeprosinnya di akhir, ini mungkin rada tips juga, aku ngepost sekitar 4-5 menit tuh buat KIE. Jadi kalau misalkan aku emang rada cepet, kayak misalkan Bu gini, nah pemeriksaan fisik aku kayak set, ya jangan dibilang satu salah ya, harus bener juga tetap. Nah mungkin dilebihkannya kalau aku sih di KIE, nah di mana kayak itu KIE penting. Dan mungkin sedikit tips, ya aku setelah ujian kompre meminta feedback gitu ke dokter-dokter, bagaimana performance aku gitu kan. Jadi jangan kira-kira setelah ujian lu nggak tahu parameter lu sukses atau enggak gitu kan. Jadi jangan sampai ini bener nggak ya, daripada salah kan mendingan lu tanya kan. Nah. Tapi biasanya beliau-beliaunya terbuka Kak, kalau terbuka banget. Nah terus mereka tuh akan sangat senang kalau misalkan KIE kamu tuh bagus dan kamu mengakhiri percakapanmu dengan terima kasih Bu, ada yang perlu ditanyakan, semoga lekas sembuh, senyumin ibunya, senyumin pengujinya, dong, nah udah. Keluar seneng kagak stres. Jadi lo tuh kayak nggak mikir ini bener, ini kagak, ini hordeolum kah, ini blepharitis apa dah. Pokoknya yang penting gue mau udah Snellen, senyumin ibu, nanti kontrol lagi ya Bu ya. Dong. Udah beres, kagak mikir tuh itu bener atau kagak gitu kan. Mau dikasih perampenicol, mau dikasih levofloxacin, nah yang penting oral hygiene gitu. Jadi masalah OSCE ini, kalau misalkan giliran OSCE ya, kalau aku sih lebih ke kamu tuh seorang dokter, dokter adalah art, gimana kamu menyampaikannya, gimana kamu melaksanakannya, nggak ada salahnya gitu. Yang penting mereka tinggali pede, kelihatan pede coy. Oh iya. Yang penting yakin urusan benar atau enggak urusan nanti kan ya. Nah, setuju. Kalau tips belajar OSCE tapi waktu corona gini gimana Kak? Apa guling? Kasian deh. Pakai Zoom. Tipsnya, kalau misalkan kamu nggak punya alat-alat, ya kan mungkin keterbatasan alat. Kalau misalkan bisa, kan ini ada interface kayak gitu, pakai Zoom ya boleh, pakai apapun ya mangga gitu kan. Gitu sih. Kalau misalkan tipsnya paling Mantap banget. Aduh, poni aing kenapa sih? Kagak Memang jawaban juara OSCE UKMPB ini luar biasa memang. Ois. Kagak salah. Salah kayak pengujinya kenapa gue nggak ranking 1 sih? Yaudah, lanjut ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini buat Kak Zia sama Kak Nindi. Ini terserah deh yang mau jawab duluan siapa. Dulu ikut les atau enggak? Terus sebenarnya les itu ngefek nggak sih? Kalau nggak les bisa nggak juara UKM PPD? Nini dulu lah. Yang juara 1 CBT nih. Aku dulu nggak les. Wah, Langsung kayak keren banget. insert sound effect. Soalnya sih. Nin, kasih tau nilainya dulu. Oh gitu. Nilai Kasih aku tau, nilai CBT berapa? Biar jadi motivasi teman-teman, bener. 91. Lihat. Ya dulu aku kan nggak les tuh. Kenapa nggak les? Terus nanya kan. Karena yang pertama hemat uang pasti. Kan. Terus yang kedua hemat waktu. Jadi sebenarnya kalau les itu kan kamu nge-review apa yang sudah pernah kamu pelajarin, yang mungkin kamu nggak tahu atau mungkin kamu lupa gitu kan. Nah sedangkan cara nge-review tuh ada banyak kan selain ikut les. Kalaupun kamu les tuh, les kan pasti banyak orang. Misal kamu dan teman kamu si A kemampuannya beda. Misal kamu sedikit di atas si A gitu kan. Nah ketika ketika nge-review materi, otomatis kan kamu tuh nggak bisa ngikutin flow-mu kan, nggak bisa ngikutin kecepatanmu, harus ngikutin kecepatan teman-teman kamu yang lain, yang sama semuanya. Nah sedangkan mungkin ada beberapa materi yang udah kamu ngerti, yang nggak perlu kamu review lagi, tapi karena teman kamu mungkin ada yang belum ngerti atau ada yang lupa,
Jadi kamu harus nge-review materi itu lagi. Begitu juga dengan teman kamu. Misal teman kamu udah ngerti, tapi kamu yang nggak ngerti, berarti waktu kalian berdua sama-sama kebuang kan, karena harus imbangin satu sama lain. Nah, itu alasan juga kenapa nggak les. Nah, terus kan kalau misal bimbel, itu kan kamu akan terpaku di satu sumber kan? Bimbel. Ya bener. Bimbel apa sih namanya? Bimbel. Ya bener, bimbel. Bisa kamu les, kita pakai soal les. Menurut kamu les kan kamu terpaku di satu sumber. Sedangkan menurut aku ya UKM-PPD tuh butuh banyak sumber yang harus kamu bandingkan antara sumber satu sama sumber lain. Jadi waktu kamu buat les, bisa kamu alihkan buat ngebandingin kayak sumber ini sama sumber ini tuh mana sih yang lebih bisa kamu pakai kayak gitu. Bisa kok, asalkan kamu disiplin dan tahu cara belajarnya. Kalau Kak Zia gimana Kak? Dulu ikut les apa enggak? Ikut. Terus rasanya gimana? Ngefek apa enggak sebenarnya? Gini, masalah les atau enggak, kalau misalkan dipikir-pikir ya, balik lagi. Pertama ke tips aku yang tadi pertama, fundamentalnya itu adalah bagaimana kamu tahu cara belajar kamu gitu. Masalah les atau enggak itu lebih ke kelebihan sama kekurangan masing-masing. Nah, kenapa aku waktu itu les? Ibaratnya kan kalau dipikir-pikir, anjir mau jadi dokter, masa masih les kayak SMA gitu kan? Jadi lebih ke kalau aku sih kebutuhannya saat itu karena jujur saya kan sibuk gitu ya. Beda sih memang artis. Enggak, bohong. Karena waktu itu ngerasanya karena aku tuh nggak ngerti lapangannya seperti apa. Lapangan tuh dalam arti gue mau perang, gue nggak tahu nih aku harus mencari ibaratnya field yang akan kita cakupi itu sebesar apa. Nah, dan saat itu yang aku perlukan. Kalau misalkan kamu emang kayaknya tekun, gak gampang ke distract, gak banyak sosial media yang kamu pegang misalkan, ya udah boleh silakan belajar sendiri. Tapi kalau misalkan aku ngerasa, wah aku kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan belajar sendiri, gampang ke distract, belum ini belum itu gitu kan. Nah, jadi aku catch up-nya melalui si les-les tadi. Kalau misalkan aku tuh lebih ke ini tuh yang bakal ditanyain tuh ini aja loh, kemudian yang bakal dipelajari tuh ini aja. Nah gitu, kemudian kayak gimana sih caranya biar nge-recall lagi. Nah biar cepat intinya kayak gitu. Nah selebihnya, dan buat aku sih cukup manfaat dan emang lumayan membantu gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kamu mengandalkan semua belajar, aku pengen dicekokin, pengen diapain, pengen disuap-suapin gitu kan. Nah tergantung, bisa jadi tempat-tempat tesnya tidak provide hal tersebut gitu kan. Dan itu bisa menjadi kayak kamu buang-buang uang dan itu nggak murah gitu kan. Kalau misal kamu nggak les, jangan lupa pepet terus teman kamu yang les, minta catatannya, minta materi lesnya. Nah, terus kan biasanya orang ada tuh yang dia merasa udah les, tapi kayak karena dia udah merasa, aku udah les nih, udah belajar, malah ada kejadian yang dia sampai nggak lulus gitu kan, karena padahal dia udah les, mungkin kan harusnya kan setelah les dia tetap belajar sendiri. Kalau Kak Zia dulu abis les belajar mandirinya berapa lama? Ya tadi, jadi kayak karena aku niat awalnya ya udah les karena aku pengen tahu nih orang tuh udah sampai mana, ibaratnya kayak orangnya udah belajar ini nih, ini tuh bakal belajarnya kayak gini, masih bedah tuh kayak gini, urutnya yang ditanya kayak gini, kemudian on code tuh yang bakal ditanya kayak gini nih. Nah itu karena kebutuhan aku cuman sebatas itu, dan aku ngerasa emang aku tadi awalnya karena aku emang enakannya sejujurnya emang enakan belajar sendiri biar lebih masuk gitu kan, jadi aku ngulang lagi. Nah kesalahannya mungkin ya beberapa teman aku juga kayak misalkan kayak dia kalau misalkan udah ikut les hanya karena teman-teman belajar gua ikut les nih, nah itu mungkin yang menurutku rada berbahaya sehingga dia nggak ngerti parameter yang dia. Beberapa ada yang kayak ngikutin les-les itu karena teman belajarnya atau misalkan karena dia Tuhan atau misalkan disuruh-suruh. Oke. Jadi harus dari niat pribadi sendiri ya Kak ya? Ya betul. Dan uang sendiri kalau bisa. Mantap. Oke, lanjut nih pertanyaan buat Kak Nindi selanjutnya. Kak Nindi ya? Ya, Kak referensi belajarnya apa aja? Terus soal-soal yang harus dibaca apa aja? Dulu ikut tryout atau enggak? Terus ngefek nggak ikut tryout?